Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan yang cerah ini saya akan mengulas seputar tentang menayuh atau ditayuh, ya. Dan juga saya akan jalan-jalan mumpung langitnya sedang cerah. Ikuti terus Pusaka Keramat Channel sampai habis. Go! Baik rekan-rekan semuanya, sesuai dengan tema tadi di atas, ya, kita akan mengulas tentang menayuh atau kena tayuh. Nah, gitu ya. Seperti apa ulasannya? Nah, sebelumnya saya ingin banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, pada para viewers, para subscribers yang telah mensupport kepada channel ini, ya, dan juga kepada rekan-rekan saya juga banyak terima kasih yang sudah mempercayakan untuk memilihkan pusakanya melalui Pusaka Keramat Channel, ya. Baik, jadi apa itu menayuh, apa itu kena tayuh? Nah, menayuh seperti yang kita tahu adalah proses mengetahui, ya, atau bagaimana cara mengetahui yoni atau khodam yang ada di dalam sebilah pusaka. Nah, gitu. Jadi untuk mengetahui sosoknya, ya, sosok yang ada di dalam pusaka itu kita bisa melakukan dengan cara menayuh, ya, gitu. Nah, dengan menayuh atau kita scan itu tadi, itu kita bisa mengetahui sosok khodamnya itu seperti apa, dia laki atau perempuan, ya, dia masih muda apa udah tua, terus tua dan angsarnya itu untuk apa, level kekuatannya skala 1 sampai 10 dia ada di mana. Nah, itu kita dengan cara menayuh, ya. Nah, kalau menayuh berarti kita mendatangi kepada si sosoknya tersebut, gitu. Ya, sekarang bagaimana lagi yang disebut kena tayuh? Nah, kalau yang disebut kena tayuh itu berarti sosok khodamnya atau yoninya yang mendatangi kepada kita. Kok bisa begitu, Pak Haji? Iya. Nah, biasanya keris-keris yang frekuensinya memang sesuai dengan diri kita, yang sejalan atau selaras dengan frekuensi, ya, atau aura diri kita, biasanya dia nanti yang mendatangi kepada kita. Terlepas itu orang misalnya pelaku spiritual ataupun tidak. Nah, jadi di sini istilahnya ini menurut saya, ya, berarti makom si orang itu atau levelan orang itu lebih besar energinya ketimbang si pusakanya. Gitu. Karena kalau logikanya, kalau si orang pemilik ini tidak bisa mengetahui secara langsung kepada si kodamnya, berarti
energi pusakanya ini lebih gede ketimbang si pemiliknya. Itu yang tadi disebut kita caranya menayuh. Tapi kalau kita kena tayuh, dia yang datang kepada kita bisa lewat mimpi, bisa lewat bisikan atau firasat, ya, bisa lewat cara macam-macam. Nah, berarti level kita itu berada di atas daripada si energi yang ada di pusakamu. Karena apa? Karena si energi pusakanya ini yang mendatangi kepada diri kita. Begitu. Dia artinya ingin berkomunikasi dengan si pemilik atau dengan diri kita, ya. Cuma karena ya satu dan lain hal, karena makom kita belum nyampe ke situ, maka dia mendatangi kita. Biasanya yang umum terjadi itu lewat mimpi, rekan-rekan semua. Itu yang paling umum, gitu ya. Yang paling umum itu adalah lewat mimpi. Nah, semisal ada yang bisa mengerti bagaimana cara menayuh, bagaimana cara melihat ke dalam yoni pusaka tersebut, bisa langsung kita tuh ngelihat, oh iya, dalamnya ada A, ada B, ada C, fungsi utama untuk A, untuk B, untuk C. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, masalahnya tidak semua orang ini memiliki kemampuan seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah setiap pusaka yang datang kepada kita itu melulu pasti salah energinya? Tidak juga. Maksudnya frekuensinya sama nggak dengan kita? Tidak juga. Biasanya kalau kita udah kena tayuh dari si pusaka tersebut, ya, kita akan selalu kepikiran terhadap pusaka-pusaka itu tadi. Kita pasti akan kepikiran, gitu. Jadi artinya untuk memahami pusaka tersebut tidak banyak pertimbangan. Pokoknya ngelihat serak, cocok, plek di hati, langsung kita mahari. Itu contoh kita memahari. Atau misalnya ada pemberian, ya, entah itu lewat saudara kita, entah itu lewat teman kita, lewat mbah kita. Apabila pusakanya memang cocok dengan diri kita, dengan aura kita, dengan frekuensi kita, maka itu akan mudah kita terjadi prosesnya tanpa harus susah-susah. Nah, gitu. Jadi lebih bagus mana kita menayuh atau kita yang kena tayuh? Jadi kalau saya pribadi, saya lebih memilih kena tayuh. Ya, jadi kena tayuh. Kenapa? Karena si pusakanya atau yoni pusakanya yang sowan kepada kita, yang mendatangi kita. Berarti kan dia kepengen ikut dengan kita. Nah, biasanya itu di dalam mimpi dia mau berkomunikasi dengan kita. Biasanya dia menunjukkan sosoknya. Ada sosok, misalnya anak kecil minta digandeng, anak kecil minta digendong, itu satu. Yang kedua, ada lagi sosoknya, misalnya ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ya. Entah dia ngasih wejangan, entah dia cuma ngeliatin kita aja, ya. Terus jalan bareng sama kita atau nemenin kita ke satu tempat, seperti itu juga bisa. Atau misalnya sosok pendekar, ya, dia melindungi kepada kita, ya, dari segala mara bahaya yang terjadi kepada kita. Nah, ini diwujudkan lewat mimpi yang seolah-olah terasa nyata kepada kita. Ada lagi sosok kodamnya, misal sosok kodamnya hewan, ya, bisa harimau, bisa naga, bisa kijang, bisa ular, macam-macam, gitu, ya. Jadi itulah caranya si yoni atau si kodam itu menunjukkan eksistensinya kepada diri kita melalui mimpi itu tadi, ya. Jadi maaf ya rekan-rekan semua, ini saya sekedar sharing. Jadi
rekan-rekan semuanya kan mungkin ada yang sudah bisa menayuh, ada yang belum bisa menayuh. Nah, syukur-syukur bisa dia kena tayuh. Gitu. Kalau udah kena tayuh pusaka, sekali kita udah melihat si pusaka tersebut, ngerasanya udah cocok aja. Artinya si pusaka tersebut secara energi dia udah ngedip-ngedipin mata, minta diambil. Nah, biasanya itu nanti prosesnya kita akan dimudahkan tuh. Dimudahkan dalam urusan memaharinya. Gitu. Ya, rekan-rekan semuanya. Nah, terus yang kalau menayuh, yang menayuh itu nggak gini rekan-rekan, tidak bisa langsung kita kena menayuh itu. Ya, kecuali kita minta tolong sama orang yang ngerti cara menayuh. Karena kadang-kadang gini rekan-rekan semua, level kita ini suka ada lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Nah, yang lebih rendah ini yang biasanya suka sulit. Rendah dalam artian bukan rendah taraf hidup, bukan. Artinya rendah dalam hal spiritual. Dalam hal spiritual, biasanya yang banyak lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, sebutnya riyadoh, ya, sering wiridan, sering puasa, terakat, yang sering, ya, bukan karena pas ada niat baru dia melakukan hal itu, bukan. Jadi memang dalam perjalanan hidupnya suka melakukan lakon-lakon tersebut. Nah, itu biasanya suka akan mudah gitu untuk menayuh atau merasakan sensitivitas daripada si energi pusaka tersebut, ya. Nah, banyak kolektor-kolektor kok kerisnya udah sampai banyak ya, udah puluhan, udah ratusan bahkan. Kok saya masih nggak ada greget ya, nggak ada ngerasa mendapatkan sensasi tayuhan. Kenapa? Ya sekarang gini, kalau boleh saya kasih tahu, orang merawat pusaka itu bukan cuma merawat fisiknya saja, tapi juga harus merawat kepada yang goibnya. Gitu. Ya kalau cuma merawat fisiknya aja ya, itu ya artefak namanya, gitu ya. Cuma merawat benda antik lah, merawat benda antik, merawat benda kuno, udah cuma sebatas itu. Apakah tuahnya akan terasa? Ya bisa iya, bisa enggak, gitu. Karena kalau di saya merawat pusaka itu bukan hanya saja fisik, tapi juga non fisiknya mesti kita rawat. Gitu ya. Caranya gimana ya? Kalau saya biasanya saya sharing pengalaman juga, mungkin buat rekan-rekan yang udah pernah melakukan ya, itu kita lakukan ikat sioninya, kita lakukan ijab kabul biasanya gitu. Logikanya begini, kalau kita punya pusaka, sama aja kalau buat saya, ini buat saya gitu ya. Buat saya itu sama juga kita punya istri. Nah, istri ini kalau udah kita ijab kabulin kan mau diajak kemana? Mau diajak pergi ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, mau diajak senang, mau diajak susah, namanya istri ya mesti ngikut. Surga nunut, ngerokok katut. Begitu kita ada problem, dia yang ngebantu kita. Kita ada kerjaan, ya dia koordinasi kerjasama sama kita, nge-backup untuk hajat kita, untuk maslahat kita. Begitu rekan-rekan. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Apa menayuh dan apa itu kena tayuh. Ya, jadi kalau saya lebih memilih kena tayuh, karena si yoni atau kodamnya itu mendatangi kita, dia sungkem suwun kepada kita, mau ikut sama diri kita. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan, mugi-mugi penjelasan singkat ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Apabila ini bermanfaat, mohon ditekan tombol like-nya serta di subscribe buat teman-teman yang baru datang di channel ini. Jangan lupa untuk di-share ke alam semesta ya, alam gaib ke, alam malaikat ke, alam barzakh ke, ya. Juga share kepada teman-teman ya, baik itu tukang bubur, tukang batagor, tukang somai,
tukang ketoprak, tukang bakso, dan tukang yang lain-lainnya. Di-share semuanya. Sekian dari Salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.